Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, suara Ustadz Juma gemetar ketika dia berjumpa dengan lawan debatnya yang paham Al-Qur'annya, dan lawan debatnya ini ya membahas Qur'annya Juma. Dan saudaraku dalam Tuhan, di akhir video nanti ada juga Ibu Sofiatul juga menghajar Ustadz Juma dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi langsung saja kita melihat videonya. Mari kita melihat bagaimana Kristen cerdas ini dan juga Sofiatul di akhir video ya berdebat dengan Juma dan membuat Juma tidak berkutik. Saudara dalam Tuhan, nanti kita berikan tanggapan kita dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena nahnu tadi yang saya terangkan, Allah menggunakan kata tunggal tapi menggunakan kata nahnu, itu merujuk kepada dirinya. Apa faktanya? Wa khalaqa kulla syai'. Apabila dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukuran dengan tepat. Dialah Allah, bukan kami, dalam bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih. Langsung aja, Andi. Ya, mungkin kalau boleh begini ya. Saya mau minta tolong Zuma untuk mentranslate langsung. Silakan buka mic semua. Anda mentranslate langsung ayat itu, langsung apa arti daripada kata-kata itu, supaya nggak terlalu banyak supaya orang juga bisa mengerti. Silakan Anda terjemahkan apa arti kata arba abam. Oke, mungkin Juma. Ada permintaan dari orang ini, Bang Juma, yang 5 menit lagi kita tambah untuk Bang Juma. Kalian setuju? Kalau belum puas, kalian sabar menunggu 5 menit. Saya minta tolong Bang Zuma, karena kan tadi yang saya bawa itu namanya tiktokan, Pak. Tiktokan cara ngomongnya. Alangkah baiknya kalau mau lebih menjelaskan lagi Bang Zuma, kita beri lagi di 5 menit lagi. Enggak, saya sudah paham apa yang dia maksudkan. Tetapi dia menurut saya tidak jujur mengartikan kata demi kata apa yang tercantum dalam ayat At-Taubah 31 gitu loh. Oh, Bang Juma, Alhamdulillahi wal masih ibnu Maryam itu saya ikuti iramanya. Silakan. Oke, arba abam. Oke. Saya artikan kepada Anda ya, menurut apa yang Anda inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaban, Tuhan atau sembahan. Min dari duni selain Allah. Wal masih. Wal Masiha, dan Al-Masih ibnu anak laki-laki Maryam, perempuan bernama Maryam. Oke. Selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan. Sabar, Anda minta saya menjelaskan atau Anda ingin menyangga TikTok seperti ini? Enggak, maksudnya gini, tidak usah ini kan. Anda cukup jujur saja untuk. Ini saya sudah jujur. Makanya ketika Anda memberikan saya ruang untuk menjelaskan, Anda diam. Ya, makanya saya pengen Anda itu membacanya sesuai dengan apa yang ada. Saya sudah memberikan apa yang Anda mau. Saya sudah ngikutin, tapi Anda nyerocos. Nah, betul nggak apa yang saya katakan, bahwa di situ dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih ibnu Maryam? Iya, dikatakan begitu memang. Begitu. Terus berarti selain Tuhan, Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Dengarkan ayat selanjutnya. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Siapa yang disetarakan di sini? Allah dan Isa Al-Masih disetarakan dengan Tuhan selain Allah. Salah. Itu menurutmu. Makanya izinkan saya menjelaskan, ini kitab saya. Anda nggak ngerti. Nggak jujur. Cuma nggak jujur ini. Dengarkan. Padahal tidak. Amiru, kami perintahkan kepada mereka kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilahan Tuhan wahida yang esa. La ilaha illa huwa. Ayat itu salah. Ayat ini salah. Kok salah? Ya, karena di sini jelas dikatakan Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Itu yang salah pemahaman Anda. Ini artinya orang-orang terdahulu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah
ya Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah, yaitu di antara Tuhan-Tuhan itu adalah Al-Masih. Tidak jujur, di situ dikatakan min dunillahi wal masih langsung sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Biar saya bukakan. Ya, Lucu Anda ini. atau 31 ini. Sekarang ayatnya Anda baca lengkap. Jangan Anda potong wal masihu. Tidak. Anda lanjutkan. Anda lanjutkan. Laki-laki, anak laki-laki manusia bernama Maryam. Apakah Allah itu adalah manusia? Bukan. Apakah Allah ada selain? Bukan. Bukan saya Ini pemahaman saudara. Itu padahal ayatnya mengatakan begini, wama, padahal tidak amiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilaha wahid, menyembah Tuhan yang esa. Tidak apa-apa. Kalau Tuhan Masalahnya di sini Allah ngalah saya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat, ngalah saya. Siapapun bisa. Saya laksana berdialog dengan orang yang tidak berakal. Bang Ekat, saya sama kali Bang Ekat, kalau masuk Anda lucu gitu loh. Tolong didengarkan saya. Oke Bang. Anda yang punya kitab, saya yang punya kitab, saya menjelaskan, Anda lebih tahu. Oke Bang. Ya, saya lebih tahu. Bang Ekat tadi mau meminta apa namanya, mau meminta terjemahan. Di Al-Quran. Lain kali abang nggak usah nanya kalau memang nggak mau mendengarkan jawaban Bang Juma. Mending host, tolong bukakan. Begini, host, kita di sini kan mencari kebenaran, ya. Saya cuma tidak suka ada yang memelintir-melintir tidak sesuai dengan ayat yang dibaca. Yang memelintir itu Anda. Jelas. Ayat yang dibaca tidak. Saya langsung teks per teks loh. Saya langsung teks per teks. Saya tidak memutarbalikkan, tidak. Ya, min dunillahi wal masih ibn Maryam, itu saja. Allah berkata bahwa sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. Apakah ayat ini salah? Cuma mau bilang ayat ini salah. Bahwa Allah berkata wal masih ibn Maryam. Tidak salah. Orang-orang menyembah selain daripada Allah. Sembahan Tuhan-Tuhan itu diantaranya juga adalah Al-Masih, anak laki-laki Maryam, juga disembah selain daripada Allah. Padahal kata ayatnya, wama umiru, ya memang benar kalian menyembah Isa putra Maryam selain daripada Allah, kan? Iya kan? Jadi kalau begitu, begini, kalau begitu, selain Bapa, Anda juga menyembah anak Maria bernama Yesus, betul? Al-Quran tidak salah. Kan begitu. Jadi masalahnya Allah berkata bahwa itu adalah sebuah Tuhan yang benar. Siapa bilang? Makanya baca ayatnya lengkap, illa kecuali liya'budu, untuk mereka menyembah ilaha wahid, Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa, berarti cuma satu Tuhan, cuma Allah. Isa putra Maryam itu disembah oleh kalian, padahal diperintahkan oleh Allah menyembahnya kepada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Isa? Ya, kenapa? Karena di dalam ayat itu dikatakan sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih, berarti Al-Masih ini adalah Tuhan, kata Allah. Bukan, Bung. Arbaban itu merujuk kepada Tuhan-Tuhanan. Orang-orang Yahudi. Min dunillahi wal masih. Itu masalahnya. Ayatnya kan jelas. Mereka menjadikan ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Bagaimana Isa Al-Masih? Termasuk Isa Al-Masih dijadikan sebagai Tuhan-Tuhanan selain daripada Allah. Apa bukti ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kok jadi Tuhan dua di sana? Kok jadi Tuhan dua di sana? Kita kembalikan lagi ke seperti awal. Jadi nanti kiranya Bang Ehat kalau maupun mengapa ayat itu kan abang bertanya sama Bang Juma, diterangkan abang nggak terima. Mending abang buka aja langsung, host bukakan yang ini biar saya buka, kita baca sama-sama. Udah selesai nanti waktu abang nanti disangka Bang Juma lagi gitu. Kalau kamu bertanya sama Bang Juma tidak terima jawaban Bang Juma, itu nanti kita nggak selesai sampai sore nih. Host, mohon maaf, saya minta tunjukkan data Al-Maidah sedikit aja, 1 menit.
Al-Maidah supaya kita paham. Al-Maidah ayat 116. Apa ya? Sabar ya teman-teman. Al-Maidah Al-Maidah ayat 116. nampak enggak? Ya, oke. Saya bacakan ya untuk menguatkan pernyataan saya. Kan? Wa iskala Allah ya Isa bin Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa putra Maryam, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, dalam hal ini Ehad, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Apa pengakuan Isa? Referensinya dari mana itu? Ada di kitab sebelumnya enggak? Atau itu cuma omongannya Muhammad saja? Itu di mana kita temukan di Alkitab? Bung, justru tema kita itu di awal adalah buktikan, gugurkan Al-Quran. Innallaha huwa rabbi wa ini saya rabbukum. gugurkan. Ini saya gugurkan. Kata-kata itu di Alkitab di mana itu? Kata-kata itu di mana? Ada. Iblis diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Allah. Tunjukkan Yesus berkata bahwa ini kata-kata ini benar di Al-Quran ini. Sekarang patah ini Yohanes 4 kata-kata nomor kamu. 22. Bung, Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal. Matius 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bahwa Enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis. Mana dikatakan bahwa Enyahlah engkau iblis. Sabar, sebab di mana Sembahlah dikatakan Allah. Yesus Dan berkata hanya kepada Dia Tuhan saja bahwa, engkau berbakti. ya, mana ini kita cari referensinya, ini tidak ada. Siapa yang ngarang ayat ini? Lo kok ngarang? Ini patah. Quran langsung hancur ini di sini. Kenapa Di mana dia ayat ini mengatakan ada di ngarang? Alkitab? Kata yang kau bawa ini Loh, dari Al-Maidah ini. kenapa kitabmu yang Anda jadikan sandangan? Emang kitabmu itu firman Tuhan? Jangan dibilang Dari Kau hancurkan Al-Quranmu, Juma. Di mana ayat yang itu Yesus berkata seperti itu? Tidak ada. Oke, kita kembali lagi ke waktu ya. Sekarang Abang ini mau menanggapi atau gimana apa yang disampaikan Bang Juma tadi? Udah, si Suma sudah kena gaplok gitu. Dia nggak bisa nunjukin itu di mana itu Tuhan ada ngomong gitu sama Yesus di Alkitab. Kalau begitu tunjukkan kitab ajaran hikmat Isa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Bisa? Itu mana? Matius, Markus. Enggak, saya tanya. Injil itu. Siapa yang mengenalkan? Bung, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Tunjukkan kepada saya mana firman yang Yesus terima dari Allah. Firman itu Firman itu adalah ajaran. 3, 4, Firman itu adalah 5, ajaran. 6, 7, Tapi 8, dalam Islam dan Anda berkata bahwa 10. Anda tidak sanggup. Mana kitabnya? Anda tidak sanggup kitabnya? menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima dari Allah. Baca Yohanes 14 nomor 24. Yohanes 14 nomor 24, Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Mana firman itu? Mana? Bung? Firmannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu tulisan, itu firman yang ditulis oleh penulis kitab saudara. Yang saya minta yang diterima Yesus dari Allah mana? Ya itu. Yang mana? Itu yang diterima Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu firman. Udah kembali ke tema kita. Itu memang temannya. Al-Quran langsung jatuh di situ. Abang awalnya menanggapi 5 menit lagi diberikan waktu. Untuk siapa nih? Untuk saya atau untuk Bang Juma ini ya? Untuk kita. Oh baiklah, gini aja untuk diselesaikan dulu. Giliran dari Kristen tadi. Karena kalau mau kembali ke teks, Iya, saya juga tadi maunya tidak seperti itu. Tapi ini pertanyaannya mana yang Bang, ketika ada yang menjawab tidak dipercaya, alangkah baik jangan ditanya tuh, langsung aja buktikan. Host buka yang ini isinya apa, terjemahannya, baru nanti lagi menjelaskan gitu. Kalau tanya kita nggak percaya, itu namanya nanti ribut. Ini jangan ditanya gitu. Oke, dilanjut.
Monitor. Iya bang, silakan Bang Eka atau Bang Tum Kris mana tahu. Oke. Menyangga silakan. Oke, saya akan menyanggah surah Al-Maidah yang mengatakan bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku adalah Tuhan, seperti itu. Tahu nggak di abad ke-4 sampai abad ke-7 ada ajaran Kolerdianisme di mana menyembah Maria dan Isa. Di situ ajaran itu sudah dikutuk oleh gereja dan itu dicatat oleh Epifanius dari Salamis di dalam bukunya Onarion. Jadi ajaran itu sudah oleh gereja. Gereja memiliki otoritas untuk mengutuk ajaran-ajaran bid'ah. Itu di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Cuman saya bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus bahwa Sebentar bang, saya dia juga ikut terlibat ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ikut terlibat sehingga Zuma tadi membawa ayat yang akhirnya menggaplok mukanya sendiri. Ya. Tidak ada ayat satupun ayat yang bisa dia tunjukkan bahwa Yesus ada berkata seperti itu kepada Tuhan di dalam Alkitab. Dan itu berarti menghancurkan klaim yang selama ini dia katakan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidak lebih daripada pikiran daripada seorang yang mengaku nabi dan membuat cerita baru. Jadi demikian teman-teman, saya undur diri. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Oke. Waktunya terbatas nih, saya gunakan. Baik, tadi Bang Juma katakan ketika Thomas berkata ya Tuhanku Allahku katanya gitu kan, terus Bang Juma mengatakan kalau Yesus itu bingung, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Di dalam Alkitab itu Bang tidak ada dikatakan seperti itu Bang. Jadi jangan berbicara di luar konteks dan tekstual Bang ya. Kita harus kontekstual dan tekstual dalam memilih Alkitab itu Bang. Tetapi saya mau coba bantah perkataan Bang Juma tadi bahwa Yesus itu tidak tahu gitu. Dalam Lukas 8 itu Bang, di ayat 40 dan ayat 46, ketika Yesus dikerumuni orang banyak gitu. Begitu katakan, Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka menantikan dia. Di ayat 48, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang, berarti perkataan Bang Juma yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa yang dialami muridnya terpatahkan Bang ya. Itu hanya 2 orang saja, beberapa orang saja muridnya. Ini di dalam orang banyak loh Bang. Di dalam kerumunan orang banyak, Yesus dalam Lukas 8 itu Bang, dia tahu ada orang yang menjamah. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tahu jika dalam kerumunan banyak siapa yang menjamah dia? Nggak mungkin Bang. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku gitu. Karena sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Begitu Bang perkataan Yesus Bang. Jadi mengenai perkataan Bang Juma tadi mengatakan Yesus tidak tahu dan bengong karena melihat murid-muridnya itu heran dan bingung kenapa Yesus yang sudah mati bisa ada kembali. Berarti perkataan Bang Juma tadi secara nggak langsung Yesus memang terklaim dari mulut Bang Juma bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sementara di dalam kitab kalian Bang Juma bahwa Yesus itu diserupakan, dia tidak bangkit. Tapi Bang Juma tadi mengatakan dia bangkit dalam pemahaman Bang Juma. Ini yang mau saya bilang, jangan lompat-lompat Bang. Jadi mohon kalau kita bahas Alkitab itu jangan ini Bang, harus kontekstual dan tekstual. Jadi terukur dia Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Sementara dalam kitab Abang Juma itu Yesus itu diserupakan. Begitu Bang. Silakan Bang. Oke, waktunya sudah habis. Langsung aja Bang Juma. Dan berikut adalah perbincangan seru antara Ibu Sofiatul dengan Ustadz Juma. Dan mari kita melihat bagaimana Ustadz Juma menghadapi Ibu Sofiatul yang sangat cerdas. Berikut videonya. Atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini
itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Dari aja. keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya harus, siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak. Sekarang gue nanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini ya. Apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak keturunan cicit dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di gue. negara ini, ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke datang pertanyaan menjajah. yang lain. Ya, Maksud maksud lo lo tahu apa? aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya, Pertanyaannya tadi apa? Kak, Boleh diulang? kamu- Boleh diulang nggak? Aku baru punya Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, Yang tadi udah tadi dijawab Kak Bang Kaifas. Sofianto. Dia Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah nangis, anak Sofianto. cucu ke-12 rasul? pembenaran Enggak. Anak Tadi cucu sudah ke-12 disuruh. rasul Yesus. Sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya Jadi selanjutnya. dia tanya pertanyaannya anak apa? Karena saya anak belum cicitnya dengar, saya Petrus, narasumber anak juga. cicitnya Thomas. Saya sudah puas kayak gitu, dengan Pak Eva. jawaban Sofiatul. Oke, Bos? Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya Kan puas Anda itu. bertanya ini, Sudah, stop. ini Saya bukan yang untuk bertanya. kekuasaan Anda Stop, sendiri. stop. Saya Tapi yang Anda bertanya. harus Jangan atur saya. Suka-suka kita kalau netizen. jawab. Suka-suka Cuma, saya dong. Suka-suka Saya yang kita kalau bertanya. jawab. Iya, dan Ya, saya kamu menilai kasih itu. kesempatan Oke. dulu. Kamu kasih Pertanyaan kesempatan dulu, saya Kristen menjawab. selanjutnya. Di dalam kitab Kamu kasih Anda, Zulkifli M. Abbas, Zulkifli M. Pertanyaan- Abbas, loh, kamu ini kasih waktu saya kesempatan bertanya, dulu, loh. Pak Abbas menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Yuk, Silakan waktu Pak kita Kaifas menjawab. untuk ini menjawab. waktu saya bertanya. Saya tidak butuh Boleh, jawaban Anda lagi. Saya sudah Silakan puas. Pak Kaifas, Tos boleh silakan. di- silakan. Saya sudah boleh puas diulang dengan jawaban pertanyaannya. Sofian. Sorry. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan Loh, yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya karena Nggak butuh, saya nggak butuh lagi yang nonton jawaban. kan Oke. bukan hanya Pak Suma Ya, ya kan. Ada Pertanyaan saya selanjutnya. tolong Tolong jangan tunjukkan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru Silakan, Pak saya Kaifas. sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana Ya, dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan Ayo. ya dengerin orang Maksud- ngomong. Sorry, Bisa dengerin orang ngomong nggak? Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Kayak Cukup misalnya saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin dia co-host, mengulangi. tenang Pak. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah Tadi kan puas si Mas dengan Nandar jawaban belum Sofiatul. puas. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini Silakan sisi Pak saya Kaifas. bertanya. Oke, Pertanyaannya pertanyaan apa, saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya, Kami menyembah atas Yesus. keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak kayak Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi 3 bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes Di 3 dalam ayat Yesaya Yohanes 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah.
Pak Zulkifli tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab Kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus minta? Mana Bapak minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita akan jawab kebingungan Bapak, kebingungan Pak Suma. Silakan. Nggak apa-apa. Kita ladenin. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang di mana dalilnya nyembah sang anak? Di mana? Di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ya, kamu baca. Kamu udah pernah baca? Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin? Mana-mana, tunjukkan aja jawabannya. Allahmu kan zohir dan batin. Di mana perintahnya? Di mana perintah nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana di situ? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, kamu tidak dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas. Ya, di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya bilang. Ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Ayo. 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud. Ya. Atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan keinginan siapa-siapa. Ayat 20. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah itu makanya kutanya tadi Sofiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Pertanyaan pertama tadi itu, oke. Pertanyaan jawab ya. Gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke
Petrus awalnya dari Syria terus dia ke Roma karena mengejar si siapa? Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Okay. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi Muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, enggak apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya. Dengar, ya. dengar. Ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab, langsung. Sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan sama Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus itu. Kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapa tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu Udah. Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari Anda. agama Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak usah, teman saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin, saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepadanya. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Peace.
Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke, lanjut Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh Kristen yang cukup paham Al-Quran dengan Juma di video awal, dan juga di video kedua tadi ada Ibu Sofiatul dengan Juma. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, kita boleh paham ketika Kristen cerdas ini dan juga Ibu Sofiatul debat dengan Juma, kita bisa mengerti bagaimana suara Juma gemetar menghadapi kedua orang ini, ya. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, dari sini sebenarnya kita boleh paham ya bahwa Juma ini hanya berkuar-kuar bahas Alkitab, bahas Yesus, bahas iman Kristen, tetapi dia tidak mengerti tentang itu semua. Dia tidak mengerti tentang Alkitab, dia tidak mengerti tentang Yesus dan juga iman Kristen, ya. Sehingga dia kewalahan menghadapi dua orang cerdas ini, ya. Puji nama Tuhan, oleh kuasa Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan apologet Kristen di video tadi menjawab semua pernyataan Juma dengan jawaban-jawaban yang cerdas, jawaban yang sangat luar biasa, dan pastinya jawaban-jawaban yang memberkati kita semua. Dan semoga apa yang mereka sampaikan menjadi berkat bagi kita, yang menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan kita boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang perkasa yang datang ke dunia ini memberikan kasihnya yang besar bagi orang percaya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga dengan debat ini, ya, Juma langsung tobat membahas Alkitab, ya. Semoga di kemudian hari dia tidak lagi membahas Alkitab, dia fokus dengan agamanya, dia fokus dengan imannya dia fokus dengan kehidupannya sebagai seorang muslim. Saya rasa itu lebih memberkati. Harapan kita kalau dia bicara, ya, alangkah baiknya dia membicarakan kitabnya dia yang dia percaya sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih memberkati pendengarnya, dan juga itu cocok untuk dia karena memang untuk agamanya dia, gitu loh. Daripada dia membahas Alkitab, daripada dia membahas iman Kristen tetapi dia membahasnya dengan ketidakpengetahuan yang dia miliki, sehingga penjelasan-penjelasan dia tentang Alkitab itu, tentang Yesus, tentang iman Kristen selalu saja ngawur, ya. Daripada begitu, ya, harapan kita di kemudian hari Juma boleh fokus dengan agamanya dia, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita juga bersyukur, ya, dimana hari-hari ini Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, juga kepada apologet Kristen yang memberikan waktu mereka untuk memberitakan firman Tuhan dan juga untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, ya. Kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, bahkan apologet-apologet Kristen yang ada di media online, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka dipakai oleh Tuhan lebih lagi, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa apapun kata orang tentang Yesus, tentang iman Kristen, tentang Alkitab, ya, itu tidak mengubah iman kita, ya. Itu tidak memudarkan iman kita. Saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Memang hari-hari ini banyak orang di luar sana, ya, berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, Alkitab tidak benar, ya, iman Kristen itu salah dan sebagainya. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ya, biarkan mereka mengatakan itu, tetapi mari kita tetap pada iman kita. Mari kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya
juru selamat dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih, yang telah memberikan kasihnya yang besar bagi kita, ya, sehingga kita bebas dari belenggu dosa dan kita menjadi orang-orang merdeka, kita menjadi orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.